Terakhir merilis album penuh kedua, Vakansi, 11 tahun lalu. White Shoes and the Couples Company kembali lagi untuk menutup dekade dengan album terbaru, 2020. Bagai raksasa turun gunung, kembalinya Sari, Rio, Ricky, Mela, Saleh, dan John mendapatkan sambutan luar biasa dari para penggemar musik tanah air. MLD Spot TV kali ini akan bertemu White Shoes and the Couples Company sebagai Inspiring People, band yang terkenal dengan style mereka yang khas dan otentik. Melalui album 2020, para alumni IKJ ini ingin menunjukkan bahwa di tengah segala proses kemajuan teknologi di industri musik, proses dan kejujuran adalah kunci utama untuk menciptakan karya yang tetap segar. Gua udah janjian untuk mampir ke studio anak-anak White Shoes and the Couples Company. Kita bakal ngobrol seputar album terbaru mereka. Abis itu, jalan-jalan ke beberapa lokasi yang mereka tampilkan di photobooknya. White Shoes and Couples Company. Wow, apa kabar? Apa kabar? Baik. Ini pasti udah banyak banget yang nanti-nanti album kalian kan setelah 10 tahun. Dan sekarang kalian baru rilis album baru lagi. Kemana aja? 10 tahun kan main, terus tour, promo-promo album, terus ada macam-macam lagi, ada project apa, akhirnya kita bikin project apa sama kolektif apa, berjalan lagi, jadi kayak gitu terus gitu. Dan kalian juga sebenarnya kan dalam 10 tahun ini juga produktif kan? Ada kerjaan, maksudnya di luar band juga ada. Tapi kenapa baru sekarang gitu? Rilis albumnya? Ya, jadi sebenarnya kita udah menabung lagu-lagunya sudah agak lama gitu, dari beberapa tahun sebelumnya. Dan kalau buru-buru tuh tapi ada sound yang kurang serak didengar, tuh kayak sayang gitu kalau misalkan dipaksain rilis gitu. Jadi akhirnya kita olah lagi, kita coba jajal main live gitu di studio. Kalau soundnya cocok, kita tonton ulang videonya. Oh ya udah, kita rekam deh ini gitu, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kan yang jadi lagu pembuka di album 2020 ini yang pernah gue dengar adalah Irama Cita. Ada di YouTube. Ya. Synthesizer-nya tuh dominan banget, beda gitu sama lagu-lagu kalian yang lain. Gimana sih ceritanya tuh kenapa soundnya sekarang kalian bikin seperti itu? Jadi kalau menurut gue, seiring waktu, umur bertambah, perjalanan hidup bertambah, referensi bertambah, sekarang kita kayak pengen masukin hal yang dulu sebenarnya memang udah ada di album-album White Shoes yang sebelumnya, scene tapi nggak sedominan itu. Jadi di album 2020 ini kita mencoba scene-nya lebih dominan, lebih ke situ sih. Gue kayak denger lagu dari Irama Cita ini ya kan kayak banyak banget nuansa-nuansa baru sebenarnya dari synthesizer-nya tadi juga. Berarti kan nggak cuma dari itu aja, dari mungkin gitarnya juga, dari vokalnya, banyak range yang berkembang. Berarti itu maksudnya kalian memang sudah tahu akan di situ atau memang kalian wah range baru nih kita harus kulik terus? Kebetulan itu gue yang bikin, jadi pas gue bikin terus habis itu gue mikir ini cocok sama karakter anak-anak apa enggak. Jadi sebenarnya kalau di White Shoes tuh nggak baku siapa bikin lagu harus kayak gini. Jadi kita memang bikin lagu kayak gini, kita dengerin, kita mainin. Kalau nggak cocok dan ternyata memang menyulitkan atau malah nggak asik, nggak apa-apa, nggak masalah untuk dirubah gitu. Salah satu orang yang menyaksikan tumbuh kembangnya White Shoes di kancah permusikan adalah David Karto dari The Majors Record. Ya tentunya apa yang dikerjakan mereka, apa yang dibuat mereka itu pasti menjadi sesuatu yang berbeda. Mau dari audionya, visualnya, ataupun juga tata cara mereka berkomunikasi gitu loh. Jadi melalui 5, 6, 7 elemen dan beserta manajemen yang ada di dalam mereka itu memang mempunyai sekali lagi karakter dan mempunyai kekuatan di dalam pemikiran dan juga cara mereka berkreasi. Pendapat saya secara musik mereka lebih explore dan saya sulit menggambarkan apa yang harus saya sampaikan dengan cita rasa yang mereka sajikan. Tapi formasinya secara benang merah tetap White Shoes dengan semua estetika mereka. Tapi secara arrangement dan secara pembungkusan dalam produksinya menurut saya memang album 2020 ini cukup berbeda dari album-album sebelumnya gitu. Nah,
Kalau tadi kan dari segi musiknya, kalau sekarang dari segi liriknya itu gimana? Ya kalau liriknya sendiri sih seperti biasa, Ricky mempercayakan kepada saya biasanya, dan anak-anak juga nggak tahu, mungkin part di album ini saya lebih banyak nulis semua lirik. Biasanya kan ada co-writer lirik kan, biasanya nulis bareng siapa, mungkin karena dikerjakan dari masing-masing rumah, masing-masing, maksudnya kita kan mobile kan, kerjanya kita meetingnya pakai Zoom, terus oke, lempar audionya ke sini, terus saya tulis liriknya gitu. Kalian ini kan ada 6 orang dan udah 19 tahun. Gimana sih kok bisa tetap bikin sesuatu yang fresh? Ya, nggak sengaja kali kalau itu. Nggak tahu, kita juga nggak tahu bakal selama ini bisa klop kerja bareng ya. Mungkin karena satu sama lain nggak melulu ngobrolin musik kalau ketemu gitu. Terus karena kita memang udah berteman udah lama, jadi ya apa ya, udah kayak keluarga, udah kayak kakak adik aja. Wow, itu akhirnya yang tertuang di album 2020. Iya. Prosesnya nggak main-main ya. Tapi kan ide itu akan banyak banget. Biasanya ada tuh yang bikin, nyatuin ide-idenya tuh siapa? Gimana? Kalau sebenarnya dari 6 orang ini punya ide pasti beda-beda. Tapi di album 2020 ini yang menjadi motor untuk mengumpulkan lah gitu, mengkoordinir kita semua ngumpul tuh Ricky. Oh, oke. Kebetulan. Pengangguran soalnya gue. Jadi gue banyak waktunya. Nah, kalau dari segi musiknya kan udah bisa dibilang kalian tuh perfeksionis banget. Tapi kalau dari segi rilisannya sendiri tuh gimana? Kenapa akhirnya kalian mutusin untuk ngeluarin album yang kayak gini? Secara fisik kita memang ngobrolin bareng-bareng gitu. Gimana nih bentuk rilisan fisik yang kali ini akan keluar gitu, bentukannya seperti apa? Karena ini sudah menjadi apa ya, kayak ya kita memang udah sereknya rilisan pertama fisik gitu. Nyamannya ya, apapun kita melakukan di semuanya ya, buat semua orang melakukan apapun sesuai dengan nyamannya kita, yang kita bisa dan yang kita yakini ya, yang kita yakini saat ini ya kayak gini. Lu bikin standar baru, jadi ada beberapa musisi yang bilang aja, lu jadi bikin standar nih, gitu. Standarnya kalau misalkan bikin album fisik kayak gini, wah ini mah kayaknya banyak yang keteteran ya abisnya. Di saat banyak musisi beradaptasi dengan berbagai macam format digital, Sari dan kawan-kawan justru merilis album dalam format fisik yang tidak biasa, yaitu photobook. Kali ini gantian Saleh dan Mela yang bakal gue ajak ngobrol seputar photobook ini. Gue penasaran banget nih, kan ada banyak banget ya cara buat ngerilis album. Ya Oke, sih? ya. Dan kenapa kalian akhirnya milih ngerilis album dengan cara photobook gini? Musik kita itu kan sebenarnya banyak terinspirasi oleh film-film lama lah ya. Terus kita mikir gitu, lucu nih sejauh ini kalau orang itu bikin film visual duluan, terus habis itu baru kita masuk musiknya. Baru gitu isi, kan. Nah ini ya. enggak, kita balik. Gimana kalau musiknya duluan, habis itu orang ngedengerin, orang bisa menginterpretasikan dalam konteks kalau dia sebuah film-film yang kayak gimana ya. Nah, gitu. Ini photobooknya, gue buka ya. Boleh? Iya, Silakan. boleh. Dapat apa aja di dalam? Ada bukunya, albumnya tentu, pasti. albumnya. Ini poster, itu postcardnya, terus ada stikernya juga, didesain sama Sari. Kalau ini foto, di foto sama Reza yang didirecting sama John. Iya. Tentunya gitu, jadi ya kayak lo Ada poster, iya. nonton film gitu kali ya. Iya. Sedap. Terus ini juga kan gue lihat ada judul lagunya, terus kemudian kayak ada ceritanya, terus ada foto-fotonya gitu kan. Lagunya tuh jadi, kalau gue lihat dari gambarnya itu kayak seakan-akan sudah, gambarnya pun jadi ikut bercerita. Iya, Baca betul. sinopsisnya juga. Sinopsis di film di sini tuh kita ngundang beberapa teman untuk mereka menuliskan. Kita kasih lagunya, lo tulisin kalau ini adalah sebuah film, sinopsisnya kayak gimana ya? Gitu. Ya, Jadi ada mereka interpretasi seperti lagi. merespon dengan Betul. lagu ini juga. Jadi ketika dengerin lagunya, baca buku dan sinopsisnya, pasti kalian
akan ngebayangin, akan berimajinasi. Nah, itu terserah deh imajinasinya. Menurut gue ya, cara rilis album yang kayak gini tuh benar-benar unik banget ya, beda. Responnya gimana sih audiens kepada foto book kalian ini? Respon ketika mereka menerima CD setelah mereka PO 1,5 bulan apa sebulan 1,5 bulan gitu mereka terima, terus mereka bilang gila nih worth it banget nih gue nunggu 1,5 bulan gitu. Banyak orang lebih gila lagi bahwa wow gak usah 1,5 bulan 1 bulan gitu, gue kayaknya nunggu udah 10 tahun aja baru keluar sekarang nggak ada masalah juga. Dan ini katanya albumnya lo bikin standar baru, jadi ada beberapa musisi yang bilang aja lo jadi bikin standar nih gitu. Standarnya kalau misalkan bikin album fisik kayak gini, wah ini mah kayaknya banyak yang keteteran ya abisnya. Kita kan senang-senang dengan konteks itu karena kita memang selalu bermain di wilayah physically gitu. Jadi harus oke, well design, bagus banget. Dan ini adalah karya karena kita juga bukan band yang bikin albumnya setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali, enggak juga gitu. Jadi setiap 10 tahun sekali. So ya. buat kita ya udah ini harus yang terbaik dan bagus dan orang akan terima itu dengan senang hati gitu. Balik lagi ke foto. Ini konsep albumnya keren banget. Gue mau nanya, siapa yang foto? Yang foto kalau cover depan sebenarnya ada Reza ya. Ada Reza. Ada Reza, cuma ini direction fotografinya itu fotografi direkturnya si John. Terus Rio itu jadi lebih ke art directingnya lah, untuk artistic directingnya untuk si buku ini gitu. Dibantu sama teman seniman kolektif gitu namanya Cut and Rescue, ada namanya Acip Das dan Jah Ipul kita manggilnya. Artwork yang keren banget di photobook ini merupakan hasil kolaborasi dengan desainer grafis Angga Cipta dari Cut and Rescue. Ya awalnya kita udah di sounding sih dari bulan Maret lah tahun 2020 untuk bantuin mendesain album barunya White Shoes gitu. Gue ngelihatnya ini sih cukup kaget gitu karena White Shoes punya konsep sinematik dan kita ngelihatnya kayak senang banget karena mungkin ketertarikan yang sama sih sama White Shoes yang itu juga kenapa jadi alasan Mas Indra Ameng untuk ngajak kita untuk ngedesain si album 2020 ini. Kalau Cut and Rescue untuk ngedevelop si album 2020 ini, kebetulan yang ngerjain gue sama Ipul, jadi gue lebih di bagian desain, Ipul lebih di bagian kolase yang maksudnya analog ya. Oke guys, harus gue akuin ya, foto-fotonya si John tuh keren banget ya. Yoi. Dan style, gue juga penasaran nih sama stylist kalian. Nggak tahu ya, ini kayak emang udah kalian sengaja konsepin warna-warna untuk covernya atau gimana? Nah iya, White Shoes tuh selalu identik dengan sesuatu yang hubungannya sama pattern gitu. Si pattern ini juga sebenarnya cukup banyak karena konteksnya sama visual juga gitu kan. Kita juga kan pasti pengen, kalau gua manggung tuh gua tuh kepengen keren, kepengen orang ngelihat pattern, ngelihat warna, ngelihat visual yang lain lagi gitu. Tidak hanya pakai kemeja yang polos misalnya contoh gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi walaupun memang kemejanya polos tapi mungkin cuttingannya beda gitu-gitu lah. Jadi gitu. Sebenarnya arahnya ke sana. Tapi yang paling favorit yaitu Hotel Harmony karena Hotel Harmony itu kan tribute lagunya tribute untuk Slamet Abdus Syukur. Jadi Slamet Abdus Syukur itu seorang komposer avant-garde. Dari tadi kita udah ngobrolin seputar fotobook mereka yang keren abis. Sekarang gue udah ditemenin sama John dan Rio. Mereka mau ngajakin gue untuk jalan-jalan naik angkot Irama Cita dan hangout di salah satu lokasi foto. Bakery Karamia itu kan jadi latar belakang buat lagunya Sam Danmul kan? Lo ada ini nggak sih? Ada sesuatu nggak sih memang di balik Bakery Karamia, kenapa harus di sini? Soalnya kan ini kan Sam Danmul ceritanya dua orang sahabat nih. Mereka itu filmmaker, pembuat film, sahabat lama. Terus lagi pengen diskusi. Ini kita bikin film apa nih? Jadi ya dipilihlah Bakery Karamia. Dan itu juga secara interior itu masuk karena musiknya dengan visual yang kayak gini pas lah dengan interior dan eksterior kayak gini. Tapi lu selain lagu Sam Danmul, lu banyak juga kan tempat-tempat yang
sebenarnya kalau gue lihat di album ini unik-unik banget. Iya. Ada di mana aja sih tuh? Ada yang di Pasar Malam Cengkareng, terus ada yang di Pasar Poncol, kita ke daerah kota, ada namanya Hotel Harmony, yang di rooftop Pasar Baru. Ya, untuk cover, ya ini covernya ini di rooftop Pasar Baru. Pasar Baru. Iya. Sebenarnya kalau gue dengar dari lokasi-lokasinya, itu kan menurut gue ya udah jarang sekarang orang tuh foto-foto di Poncol, di ini, rooftop ini. Lu atau kalian memang spesifik milih lokasi-lokasi itu atau memang kalian punya kriteria tersendiri syarat-syarat? Gue pengennya di sini nih, ini penuhin syarat gue buat lagu-lagu kalian. Ya memang secara artistik kita ingin menghindari artistik yang dikejar orang lain pada umumnya ya. Kita ingin beda. Nggak pengen yang kayak mewah ataupun bersih banget, tapi emang yang bener-bener Jakarta terus ada memori nostalgia kayak gitu. Kalau dari lu sendiri, lu kan sebagai fotografer ya, ada nggak lokasi yang lo jadi lokasi favorit lo banget? Ya semuanya sih favorit, tapi yang paling favorit yaitu Hotel Harmony karena Hotel Harmony itu kan lagunya tribut untuk Slamet Abdus Syukur. Jadi Slamet Abdus Syukur itu seorang komposer avant-garde. Terus kalau di unsur-unsur musik kan banyak ya. Ada rhythm atau terus ada melodi, terus ada harmoni. Nah, Hotel Harmony itu, kata harmoni itu pas banget sama lagunya. Ini kan foto-foto di album itu kan keren-keren banget, udah terkonsep, ya kan? Dan gue tahu nih, ini di cover nih kan fotonya tuh di Pasar Baru tadi kan. Cuman ini tuh di sebelah mana aja sih? Daripada bingung kita jelasin ya, mendingan kita kesana langsung. Mungkin kan lagi adem juga nih. Lagi adem, nggak terlalu panas, pas banget kita kesana aja mendingan. Ya udah, ayo. Ayo. Oke ya. Kita ke lokasi ini ya. Lokasi itu langsung ya. Ayo. Sekarang kita bertiga mau lanjut ngobrol sambil jalan-jalan ke lokasi lainnya, biar lebih seru sambil pakai angkot Irama Cita. Oh, ini rooftop sini, ya. Ini sebenarnya kan orang udah sering lewat ya, cuman mungkin nggak ngeh ya ada rooftop ini ya. Ya jarang-jarang juga yang tahu. Iya. Apa sih kalau dari gambar di cover ini yang pengen lo tunjukin itu apa maksudnya? Jadi ini kan ceritanya kita lagi di set film, gitu. Makanya ada mobil tulisannya kru film, ada kamera, ada kursi director, ada clipper, ada roll can-nya, ada lampu lighting segala macam. Ya itu ada toanya, ya kayak gitu. Kita sebagai pemain dan juga orang yang memproduksi gitu. Sebenarnya kan kayak foto skenario itu udah bukan jadi format lagi, tapi udah jadi identitas buat White Shoes, ya nggak sih? Ya. Ada nggak sih pengalaman kalian yang paling menarik mungkin ya terkait sama foto? Salah satunya menarik itu ketika kita mau produksi foto untuk cover album Vakansi tahun 2010. Kita sudah menempuh jalur yang benar, jalur birokrasi yang benar gitu ya. Itu kita nunggu sampai 6-7 bulan. Nggak ada jawaban dari karena kita mau bekerja sama si airlines ini. Nggak ada jawaban. Akhirnya kita ya grill ya gitu. Suatu hari kita mau manggung di Solo atau di Jogja. Begitu kita turun pesawat, jadi kita langsung foto. Jadi emang karena kan konsep itu vakansi, liburan. Gitu, jadi ya emang harus as real as possible gitu lah. Gue nanya lagi deh terakhir. Dari album 2020 ini, dan juga dibalik semua lagu-lagunya dan skenario yang keren banget, menurut gue kalian bikin konsepnya gue suka banget. Apa sih pesan yang pengen kalian kasih ke audiens? Nggak ada pesan spesifik, tapi kita berusaha untuk kayak membangunkan memori kolektif dari orang-orang lah. Maksudnya dengan kita menampilkan set, mungkin juga properti dan segala macamnya, mobil, ya gitu. Lu punya memori tersendiri tentang angkot, tentang restoran A, tentang tempat B, tentang tempat C, tentang adegan A, adegan B, gitu. Itu juga pengen nunjukin kalau masih banyak tempat-tempat yang menarik ya di Jakarta ini. Jadi semua foto ini lokasinya di Jakarta semua, gitu. Yes, gokil man. Thank you, keren banget. Thank you. Setelah ngobrol langsung, gue melihat bahwa album 2020 ini bukan sekedar album penutup dekade.
melainkan sebuah penegasan akan eksistensi dan identitas White Shoes and the Couples Company sebagai raksasa indie pop di Indonesia. Di tengah banyaknya tren dan format baru di industri musik, mereka tetap kokoh berdiri dengan cara mereka sendiri. Jadi, apakah lo udah berkarya dengan cara lo sendiri? Secara individual dalam sebuah band, ada baiknya jika membiarkan masing-masing individu untuk mencerna lingkungannya seperti apa, environment-nya seperti apa, dan dengan seperti itu dia akan berkembang gitu. Dan kurang lebih teamwork juga menentukan keselarasan, keharmonisan sebuah band.